Salam kerahiman. Hari ini 14 Juni. Kita akan baca dari 7:27 dan 7:29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 7:27. Oh kebenaran kekal, berilah aku seberkas sinar terang-Mu, supaya aku dapat mengenal Engkau, ya Tuhan, dan pantas memuliakan kerahiman-Mu yang tak terbatas. Dan pada saat yang sama, buatlah aku mengenal diriku sendiri yang melulu jurang kepapaan. 7:29. Dalam meditasi tentang penciptaan, pada titik tertentu, jiwaku menjadi begitu erat bersatu dengan Tuhan dan penciptanya. Dalam kesatuan ini, aku mengenal tujuan dan misi hidupku. Tujuanku adalah bersatu erat dengan Allah lewat kasih. Dan misiku adalah memuji serta memuliakan kerahiman ilahi. Tuhan telah mengizinkan aku mengetahui dan mengalami hal ini secara jelas dan bahkan secara fisik. Aku tenggelam dalam kekaguman ketika aku mengetahui dan mengalami kasih Allah yang tak terselami ini. Dengan kasih itu, Allah mengasihi aku. Siapakah Allah dan siapakah aku? Aku tidak dapat merenungkan masalah ini lebih lanjut. Hanya kasih yang dapat memahami perjumpaan antara dua roh ini, yakni Allah, roh, dan jiwa yang tercipta. Semakin aku mengenal Allah, semakin dalam aku tenggelam di dalam Dia dengan segenap kekuatanku. Kejadian ini terjadi adalah setelah 2 Oktober 1936. Koronka Yesus ajarkan kepada Suster Faustina pada tahun 1935. Jadi Yesus mengajarkan devosi kerahiman ilahi kepada Suster Faustina pun bertahap. Tahun 1931 Yesus bercerita tentang gambar. Kemudian bicara tentang Tuhan mau ada pesta kerahiman ilahi. Tahun 1935, Yesus baru bercerita tentang doa koronka, belum bicara tentang jam kerahiman. Walaupun Suster Faustina sudah didiktekan doa koronka oleh Yesus, tapi lihat, dalam diary ini, Suster Faustina katakan, berilah aku seberkas sinar terang-Mu, supaya aku dapat mengenal Engkau. Menunjukkan kerendahan hatinya Suster Faustina. Sudah begitu banyak pengalaman yang dialami oleh Suster Faustina, tapi dia rendah hati. Dia minta lagi sama Tuhan, Tuhan, berilah aku seberkas sinar-Mu, supaya aku dapat mengenal Engkau. Ya, itu kerendahan hati kepapaan. Jangan menganggap sudah sering ketemu Tuhan, sudah serba tahu semuanya, jadi sombong. Rendah hati itu tetap harus dipertahankan. Supaya aku dapat mengenal Engkau dan pantas memuliakan kerahiman-Mu.
Dia sungguh-sungguh menyadari ketidakberdayaannya dan dia ingin melakukan segala sesuatunya dengan murni, dengan ketulusan. Sehingga dia bilang, beri aku seberkas sinar supaya bisa kenal engkau dan pantas memuliakan kerahimanmu. Pada saat yang sama dikatakan, buatlah aku mengenal diriku sendiri yang melulu jurang kepapaan. Dia tetap rendah hati, dia bukan siapa-siapa, dia ini papa, dia ini tidak punya apa-apa. Jadi selain dia minta terang dari Tuhan untuk bisa kenal Tuhan dan bisa memuliakan Tuhan, tapi minta rahmat juga supaya betul-betul kenal diriku ini siapa, saya ini siapa. Mungkin kita juga sampai hari ini nggak benar-benar murni tahu, kenal diri kita sendiri. Minta rahmat Tuhan supaya kita juga diberi pencerahan supaya tahu diriku sendiri ini siapa. Ya. Dalam meditasi tentang penciptaan, Faustina mengajarkan kita juga bahwa kita perlu melakukan meditasi. Sekarang tahun ini kita lebih banyak merenung tentang lingkungan hidup, tentang keadaan bumi. Ayo, kita juga boleh melakukan meditasi seperti itu. Bisa terjadinya banyak kebakaran hutan, bisa terjadinya banyak gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Apakah itu ada peran manusia? Manusia yang melakukan ini, yang tidak memelihara bumi, yang merusak bumi, menyebabkan terjadinya hal-hal seperti itu. Jadi dikatakan waktu dia melakukan meditasi tentang penciptaan, Faustina katakan, aku mengenal tujuan dan misi hidupku. Tujuannya dia mau meditasi tentang penciptaan. Tapi di situ Tuhan memberikan pencerahan sehingga Suster Faustina tahu, aku mengenal tujuan dan misi hidupku. Kita semua juga punya tujuan dan misi dalam hidup ini. Bukannya Tuhan menciptakan, contoh ya, ada satu orang tua, sudah tua ya, sudah umur 80 lebih. Tiap hari dia bangun tidur, oh saya masih hidup. Dia pergi makan pagi, jalan-jalan sebentar di ruangan, terus dia pulang lagi ke kamarnya. Tunggu waktu siang, jam siang, anaknya panggil, makan. Udah makan siang, dia pulang lagi ke kamarnya, dia diam lagi, nggak tahu apa di kamar tidur atau apa ya. Malam dia makan malam, nggak lama dia masuk lagi ke kamar. Sampai suatu hari dia bilang sama anaknya, kapan ya saya mati? Anaknya kaget, loh kok bapaknya berpikir seperti itu? Karena dia bilang nggak ada yang saya tunggu, saya juga nggak tahu buat apa hidup ini. Jangan sampai kita di kondisi si bapak itu, atau jangan sampai anggota keluarga kita seperti itu. Ya, kita diciptakan Tuhan, pasti ada tujuan dan ada misi yang harus kita lakukan. Saya pernah ke Filipina. Di sana lansia, saya diajak ke satu rumah, isinya lansia semua, ada 7-8 orang. Dan lansia itu ada yang masih sehat, ada yang sudah lumpuh, hanya ada di ranjang saja, bahkan ada yang buta. Tapi mereka penuh sukacita. Dan waktu saya ke sana, tiba-tiba ada beberapa romo datang. Bingung juga ya, kenapa datang? Ternyata romo-romo itu datang minta didoakan oleh oma-oma di sana. Oma-oma itu berdoa, tumpang tangan, dan setelah itu romo itu pergi. Saya bilang hebat ya, ngobrol ya sama yang ngurus. Saya bilang hebat sekali. Iya, di sini para oma itu dididik bahwa kita butuh kamu loh, kita butuh doa-doa kamu loh. Jadi si oma ini punya semangat bahwa oh iya, walaupun saya sudah buta, walaupun saya sudah lumpuh, saya nggak bisa bergerak, tapi Tuhan masih pakai saya untuk berdoa buat para romo supaya mereka lurus jalannya, supaya mereka setia pada kaul-kaulnya. Ya,
Jadi harus ada yang mengatur supaya oma-oma ini jangan cuma tunggu kapan saya mati seperti si bapak tadi, tapi kita kasih dia semangat bahwa hidup ini ada tujuannya, ada yang harus dilakukan. Nah, begitu pula dengan kita semua, ya. Suster Faustina meditasi tentang penciptaan, tapi di situ dia mengenal tujuan dan misi hidupku. Suster Faustina akhirnya tahu tujuannya. Tujuan hidupku adalah bersatu erat dengan Allah. Bersatu erat dengan Allah. Bukan nempel sama Allah kemana-mana, tapi bersatu dengan erat dengan Allah dengan mengasihi. Dengan kasih. Lewat kasih. Artinya kalau saya melakukan segala sesuatu dengan kasih, dengan dasar kasih, saya sudah bersatu erat dengan Allah. Karena Allah adalah kasih. Kalau kita mengandalkan diri kita, yang ada ya egois, mau menang sendiri. Tapi kalau kita bisa melakukan segala sesuatu dasarnya kasih, di mana Allah itu adalah kasih, maka secara otomatis saya sudah bersatu dengan Allah. Itu tujuan, ya. Dan menurut saya harusnya tujuan hidup kita juga seperti itu. Bersatu erat dengan Allah dengan sarana lewat kasih tersebut. Kita bisa mengasihi orang, bisa baik sama orang, bisa murah hati sama orang, tapi pertanyaannya adalah dasarnya kasih bukan? Kalau dasarnya bukan kasih, kita nggak bersatu dengan Allah. Karena Allah adalah kasih. Jadi apa yang kita lakukan dengan kasih, lewat kasih, maka nggak usah konfirmasi sama teman-teman yang lain. Imani saja, yakin saja bahwa saya sudah bersatu dengan Allah karena Allah adalah kasih. Dan saya melakukan kasih, melakukan semuanya dengan kasih. Itu yang pertama, ya, tujuan hidup. Misinya apa? Misinya adalah memuji serta memuliakan kerahiman ilahi. Memuji, memuliakan kerahiman ilahi. Artinya seperti yang kemarin sudah dibahas, memuliakan kerahiman Tuhan dengan cara apa? Dengan kerahimannya itu. Dengan mengandalkan kerahimannya itu. Artinya kita harus bisa melakukan apa yang kita dapat, kerahiman Tuhan, kita juga menjadi orang-orang yang penuh belas kasih, yang mengasihi sesama, yang mengasihi yang berdosa, yang mengasihi mereka-mereka yang membutuhkan. Semuanya dilakukan dengan dasar kasih. Ya, itu tujuan dan misinya. Contoh, orang tua fokusnya adalah pasti ke anaknya. Bahkan dia mau berkorban, ada orang tua yang oke lah saya nggak usah makan, yang penting anak saya makan. Biarin baju saya compang-camping, asal uangnya saya bisa kasih anak supaya anak saya sekolah dan menjadi orang. Ya, itu pengorbanan orang tua. Kita tahu orang tua itu mengasihi anaknya sehabis-habisnya. Tapi ada satu cerita, setelah anak itu cukup dewasa, anak itu sama dia dikirimlah ke luar negeri. Tujuannya supaya anak itu bisa punya pendidikan yang lebih bagus, lebih tinggi, supaya menjadi orang. Anak itu pergi, nggak lama anak itu ngeluh sama mamahnya, dia bilang dia mau pulang. Mamahnya pikir, aduh ini anak kayaknya manja, masa pisah sebentar aja sudah mau pulang. Jadi mamanya tetap support dia, enggak, kamu jangan pulang, kamu bertahan. Nanti tahun depan baru boleh pulang. Bukan karena mamahnya nggak punya uang, tapi karena dia mau mensupport anaknya supaya anaknya bisa bertahan, bisa sekolah, bisa jadi. Baik kan tujuannya, ya. Tapi di sini ada sesuatu permasalahan di mana orang tuanya nggak tahu kondisi anaknya. Karena anaknya nurut sama mamahnya, jadi anaknya nggak pulang untuk nggak mengecewakan mamahnya. Tapi dia sendiri di sana nggak bisa tahan dengan kehidupan di sana. Saudara tahu apa yang terjadi?
anaknya bunuh diri. Setelah dicari tahu penyebabnya, ternyata di sana anaknya itu disodomi. Dan anaknya nggak tahan, tapi dia nggak berani cerita sama mamahnya. Sedangkan mamahnya ngelihat dari versi mamahnya, bahwa saya harus support, saya harus dukung anak ini supaya kuat, supaya bisa mandiri. Lihat ya, tujuannya baik. Tapi ada relasi yang nggak nyambung sehingga mamahnya berpikir dari sisi mamahnya aja, si anak nggak berani mengungkapkan isi hatinya. Yang terjadi adalah malah mencelakakan anak tersebut. Ini saya mau cerita supaya kita sebagai orang tua jangan memaksakan kehendak menurut saya itu baik. Kita orang tua kan suka begitu ya. Kamu mah belum punya pengalaman, saya nih udah pengalaman asam garam. Jadi pokoknya yang saya lakukan, yang saya usul pasti baik buat kamu. Apa yang saya lakukan demi kebaikan kamu. Itu semua versinya si orang tua. Merasa benar, merasa serba tahu, merasa sudah memberi yang paling baik. Tapi dia nggak pernah mau buka mata. Yang dibutuhkan oleh anak itu apa? Kelihatannya dia melakukan atas dasar kasih sehabis-habisnya. Semua harta juga dihabisin untuk mendukung anaknya sekolah di luar negeri. Tapi pertanyaan besar, apakah betul dilakukan atas dasar kasih? Apakah karena saya punya kewajiban? Saya orang tua yang bertanggung jawab. Saya nggak mau kalah dari keluarga lain. Saya, kalau Bapak Ibu perhatikan, yang tadi saya katakan adalah saya nggak mau punya anak kalah dari orang lain. Saya mau kelihatan saya orang tua yang bertanggung jawab. Saya mau jadi contoh bahwa saya mau berkorban buat anak saya. Saya. Dan yang dilakukan untuk saya, kelihatannya kasih, tapi tidak ada kasih ternyata. Kasih itu berkorban. Kasih itu memberi apa yang dibutuhkan, bukan apa yang saya mau beri. Ya. Itu sedikit sharing supaya kita sebagai orang tua tahu, atau kita yang sudah mulai berumur seperti ini tahu bahwa apa yang dilakukan kalau dengan dasar kasih, maka yang harus dipikirkan adalah orang yang kita kasihi. Sama seperti Tuhan mengasihi saya, bukan Tuhan maunya A, B, C, D, enggak. Tuhan lihat, Esther ini berdosa, dia perlu diampuni, dia perlu dikasihi, supaya dia menjadi orang yang benar. Bukannya didikte, bukannya dihukum, bukannya harus. Jadi dikatakan sekali lagi, lewat kasih. Saya tutup ceritanya dengan diary Suster Faustina nomor 155. Tiba-tiba aku merasa ada yang berdoa untukku. Ya, Faustina lagi cerita nih. Kok tiba-tiba saya merasa ada yang berdoa untuk saya? Aku merasakannya di dalam jiwa. Tapi aku juga merasa di dalam jiwa ada jiwa yang minta didoakan. Meskipun mereka tidak berbicara kepadaku. Nah, kalau yang ini suka ada orang tanya, Ibu Esther tahu nggak ada yang doakan? Saya bilang saya yakin pasti ada yang doakan. Karena dalam kehidupan kita bisa lolos dalam hal ini, kita bisa bebas dalam hal ini. Saya yakin pasti ada yang berdoa buat saya. Nah, mengenai ada yang minta didoakan, bisa juga terjadi. Saya dengar dari cerita misalnya, oh si ini sakit minta didoakan. Tapi bisa tiba-tiba juga keinget seseorang. Nggak usah pikir panjang lebar kenapa ya saya inget dia, tapi doakan saja. Itu yang saya lakukan. Perasaan itu seperti suatu kegelisahan. Faustina cerita ya. Perasaan itu seperti suatu kegelisahan seolah-olah seseorang sedang memanggilku. Dan ketika aku berdoa, aku merasa tenang dan beroleh ketentraman. Ini salah satu konfirmasi juga. Dia gelisah, dia nggak tahu mau apa,
tapi tiba-tiba ingat orang itu dan berdoa buat dia, dan terus Suster Faustina merasa tenang. Itu pun salah satu contoh ya. Baik, kita selesai dengan tanggal 14. Kita doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas pencerahan-Mu pada saat ini. Engkau memberikan pengetahuan kepada Suster Faustina tentang tujuan hidup dan misinya, tugasnya. Kami juga percaya Tuhan, Engkau menciptakan kami pasti dengan satu tujuan, dan misi kami ada di dunia ini. Berkatilah kami Tuhan, bukalah hati kami Tuhan, supaya kami mengetahui tujuan hidup kami, tujuan hidup saya dan juga Bapak Ibu semua para devosan Kerahiman Ilahi. Dan juga tunjukkanlah agar kami juga tahu misi-misi daripada hidup kami. Sebagai anggota keluarga, sebagai anggota komunitas, sebagai anak-anak-Mu para devosan Kerahiman Ilahi, agar kami bisa tahu tujuan hidup kami dan kami hanya lakukan itu sesuai dengan apa yang Kau sudah rencanakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Itu pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Itu pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Itu pujilah kerahiman